Pernah nggak sih lo mikir dari semua hal yang bisa kita explore di dunia ini, kenapa laut tuh kayak area distracted yang susah banget dipecahin? Padahal teknologi udah canggih banget, kita udah bisa kirim satelit ke Mars, tapi ngintip dasar laut dalam aja masih bikin alat rusak, sinyal hilang, atau penyelam pingsan. Gila ya, planet kita sendiri aja belum kelar dijelajahi gitu. Fun fact pertama yang bisa bikin lo bengong, itu lebih dari 80% lautan di bumi belum pernah dipetakan, belum pernah dijelajahi, atau bahkan dilihat oleh manusia. 80% bro, itu artinya laut tuh kayak Google Drive yang isinya misteri semua, penuh folder rahasia, virus aneh, dan mungkin alien ngekos di Palung Mariana. Enggak bercanda. Nah, karena sebagian besar laut masih misterius, wajar aja dong kalau muncul teori-teori aneh, kejadian gak masuk akal, dan penemuan yang bikin orang mikir, ini beneran gak sih? Oke, mari kita mulai dari Bermuda Triangle, kawasan segitiga maut antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Ini udah jadi legenda sejak lama. Kapal hilang, pesawat lenyap, kompas rusak, bahkan sinyal radio ngambek. Ilmuwan bilang mungkin ini karena badai, gas metana, atau ilusi optik. Tapi pertanyaannya, kenapa yang hilang tuh bisa permanen? Bahkan black box pesawat pun gak pernah ditemukan. Kalau lo punya SIM card yang bisa tembus Bermuda, fix lo bisa jual ke NASA. Lanjut, ada juga misteri Palung Mariana, tempat paling dalam di dunia. Bayangin, kedalamannya tuh lebih dari 11.000 meter. Kalau lo lempar gedung Burj Khalifa ke situ, itu masih tenggelam 2 kilo lagi. Dan yang paling aneh, suara-suara aneh pernah terekam di bawah sana. Salah satunya dinamain dengan The Blob, suara misterius yang kedengaran kayak monster laut raksasa lagi cegukan. NOAA, Lembaga Oceanografi Amerika Serikat, bilang itu mungkin suara gunung es retak. Tapi suara sekeras itu sampai kedengar ribuan kilometer. Kayaknya es batu nggak seberisik itu deh bang. Terus pernah dengar tentang militer penemuan laut yang diam-diam disembunyiin nggak? Contohnya, banyak laporan dari penyelam yang nemuin benda-benda logam aneh di dasar laut. Ada yang bentuknya kayak piring terbang, ada juga struktur kayak pangkal rahasia. Tapi pas dilaporin, langsung dibantah, ya hapus, atau dibilang halu. Bahkan, ada kabar militer beberapa negara punya sonar rahasia khusus untuk deteksi sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Ya masa mereka bikin alat jutaan dolar cuma buat lihat ikan cupang doang? Kan nggak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal ikan, laut juga jadi rumah buat makhluk-makhluk super aneh yang kayak nggak niat hidup. Contoh, Gulper EL, mulutnya gede banget tapi badannya kecil kayak kabel charger. Atau Anglerfish, ikan jelek yang punya lampu sendiri di kepalanya. Nah, buat lo yang sering insecure kena wajah, ingat, di laut ada ikan yang tampilannya kayak hasil sketch orang sambil tutup mata, dan dia tetap eksis anjay. Nah, yang bikin ngeri itu adalah itu semua baru yang kita tahu. Bayangin, apa aja yang masih belum kita temuin. Gimana kalau di kedalaman sana ada makhluk yang udah hidup dari zaman dinosaurus tapi nggak pernah naik ke permukaan? Atau malah jangan-jangan mereka tahu soal manusia, makanya mereka ngumpet gitu. Nah, ada juga cerita dari para pelaut zaman dulu yang suka ngomongin soal laut yang bernapas. Air tiba-tiba tenang, terus bergerak sendiri kayak ada yang ngatur gitu. Sekarang kita tahu itu bisa jadi fenomena pasang surut atau gelombang internal. Tapi kadang pergerakannya tuh terlalu rapi, kayak ada sesuatu yang hidup di bawah sana dan lagi bangun dari tidur panjang. Jangan lupakan juga di banyak budaya lokal termasuk Indonesia, laut tuh keramat. Bukan cuma soal mitos Nyi Roro Kidul, tapi juga cerita rakyat tentang pulau gaib yang cuma muncul di waktu tertentu. Suara gamelan dari dasar laut atau kapal yang hilang terus muncul lagi bertahun-tahun kemudian tanpa awak. Dan ini bukan cuma cerita random loh. Beberapa di antaranya dicatat dalam laporan resmi penjaga pantai atau nelayan yang udah melaut puluhan tahun. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih laut misterius sampai sekarang itu? Jawabannya simple tapi nyebelin. Karena eksplorasi laut itu mahal, berbahaya, dan teknologinya rumit banget. Tekanan air di laut dalam bisa langsung remukin kapal selam. Lampu susah nyampe ke bawah, dan sinyal, ya ampun, sinyal wifi kosan lo aja kalah kalau udah di laut dalam bro. Makanya jangan heran kalau kita lebih tahu permukaan Mars dibanding dasar laut sendiri. Padahal bisa aja jawaban dari misteri besar manusia itu disimpan di situ kan. Mulai dari asal muasal kehidupan spesies purba sampai pangkalan alien bawah laut. Ya enggak sih? Kalau alien dan pengen ngumpet dari manusia, tempat paling aman ya laut. Gak ada CCTV, sinyal gak sampai, dan manusia tuh malas nyemplung ke dalam-dalam gitu. Enggak guys, bercanda guys. Lucunya semakin banyak kita belajar soal laut, semakin banyak juga pertanyaan baru yang muncul. Kayak laut tuh sengaja nyuruh kita mikir terus kabur. Contohnya gelombang rock, gelombang pembunuh gitu, gelombang raksasa yang
muncul tiba-tiba di tengah laut, bahkan tanpa badai. Ilmuwan baru percaya ini nyata di tahun 90-an, padahal pelaut udah ngomongin itu dari zaman dulu. Lagi-lagi orang dulu dikira lebay, padahal kadang mereka cuma lebih jujur. Intinya, laut bukan cuma tempat healing atau main banana boat. Dia itu ibarat memori eksternal bumi yang masih dikunci. Dan mungkin dalam lautan itulah jawabannya tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan siapa saja yang sebenarnya tinggal bareng kita di planet ini. Tapi ya, selagi kita belum bisa nyelam sejauh itu, kita cuma bisa nebak-nebak sambil ngeliat laut dari tepi pantai sambil mikir, jangan-jangan dia lagi ngeliatin balik gitu.